Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dela Hemalia Putri selaku moderator dalam presentasi kali ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan para anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Aisyah Indi Nurrohmah sebagai presenter sekaligus narasumber. Dan yang kedua, saya sendiri, Dela Hemalia Putri, sebagai moderator. Dan yang ketiga ada Zahra Wulani dari Azalia sebagai penanya. Dan yang keempat ada Galis Sampurna sebagai penanya. Pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang transportasi sel. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai presentasinya. Kepada Aisyah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja menjelasin tentang transportasi sel. Transportasi sel itu adalah proses pengangkutan suatu senyawa atau molekul dari tempat asal ke suatu tujuan yang terjadi pada sel. Transportasi sel terbagi jadi dua, ada transport pasif dan transport aktif. Transportasi sel dilakukan dan terjadi di membran sel. Yang pertama, transportasi pasif, yaitu transport molekul berukuran kecil yang tidak menggunakan energi atau ATP dan terjadi secara spontan. Contoh-contoh transport pasif itu, yang pertama ada difusi. Difusi adalah proses perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi atau hipertonik ke konsentrasi rendah atau hipotonik. Difusi dalam terjadinya biasanya memindahkan zat yang berukuran kecil dan gas. Yang kedua dapat melalui atau tidak melalui membran sel, dan hasil akhir difusi adalah kedua lingkungan bersifat isotonik. Yang kedua ada difusi terfasilisasi. Difusi terfasilisasi adalah difusi yang dibantu oleh protein transport. Protein transport dapat berupa protein pembawa atau protein corong. Difusi terfasilisasi caranya itu, yang pertama glukosa diikat oleh protein pembawa, kemudian diubah bentuknya dan mendorong glukosa ke dalam atau keluar sel. Yang terakhir, protein pembawa akan kembali ke bentuk yang semula. Yang ketiga ada osmosis. Osmosis adalah proses perpindahan zat pelarut dari konsentrasi rendah atau hipotonik ke konsentrasi tinggi atau hipertonik. Prosesnya berupa perpindahan air melalui membran permeabel selektif atau semi-permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Semi-permeabel sendiri itu adalah membran atau penghalang yang memungkinkan beberapa molekul atau zat untuk menyeberang, tetapi tidak yang lain. Membran semi-permeabel harus ditembus oleh pelarut, tapi tidak oleh zat terlarut. Nah, bentuk-bentuk osmosis itu ada hipotonik, isotonik, dan hipertonik. Yang kedua ada transport aktif. Transport aktif adalah transport molekul berukuran besar, menggunakan energi ATP dan melawan gradien konsentrasi melalui protein intrinsik. Mekanisme transport aktif terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, transport aktif primer. Transport aktif primer adalah mekanisme yang memerlukan energi dalam bentuk ATP, secara langsung untuk membawa molekul melawan gradien konsentrasi. Contohnya itu ada pompa ion Na+ dan K+ pada sel saraf sewaktu menghantarkan impuls. Proses dari pompa ion itu pada fase A, pengikatan ion Na+ dari dalam pada protein memicu fosforilasi ATP. Pada fase B, fosforilasi ATP menghasilkan gugus fosfat yang mengubah bentuk protein. Di fase C, ion Na+ dari dalam dipompa keluar dan ion K+ dari luar diikat. Di fase D, pengikatan ion K+ memicu pelepasan gugus fosfat, sehingga bentuk protein kembali ke awal. Dan di fase terakhir, di fase E, ion K+ dilepas ke dalam sel dan protein dapat menerima ion Na+ kembali. Yang kedua, ada transport aktif sekunder.
Transport aktif sekunder adalah mekanisme yang menggunakan energi secara berkala. Energi yang tersimpan dalam mekanisme ini berbentuk gradien konsentrasi ion. Mekanisme ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kontransport, yaitu transport zat yang mengaktifkan transport zat lain. Yang kedua ada countertransport, yaitu transport berlangsungnya pertukaran partikel, yaitu ketika ion natrium masuk ke dalam sel, ada molekul yang akan seketika itu juga keluar dari sel. Yang ketiga, endositosis adalah transport makromolekul dan materi yang sangat kecil ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Jenis-jenis endositosis ada fagositosis dan pinositosis. Dan yang terakhir itu ada eksositosis. Eksositosis adalah proses pengeluaran zat dari dalam sel. Eksositosis terjadi pada beberapa sel kelenjar atau sel ekskresi. Misalnya, sel-sel kelenjar pencernaan yang menghasilkan getah pencernaan. Jadi, itu saja pemaparan materi dari transportasi sel. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Aisyah atas penyampaian materinya. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya-jawab untuk 2 orang penanya. Kepada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Wulandari Azalia. Saya ingin bertanya. Pertanyaan saya itu apa contoh difusi di kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Baik, terima kasih Zahra atas pertanyaannya. Pada Aisyah, saya persilahkan untuk menjawab. Jadi, bentuk dari contoh difusi dalam kehidupan sehari-hari itu, yang pertama itu ada pertukaran O2 dan CO2 di alveolus. Yang kedua, pertukaran oksigen dan karbon dioksida di kulit katak. Yang tiga itu ada penyerapan sehari-hari makanan di usus halus. Yang keempat, menyebarnya sirup saat dituangkan ke dalam gelas berisi air putih. Dan menyebarnya tinta saat dituang ke wadah berisi air. Apakah sudah cukup, Zahra? Cukup, terima kasih. Nah, untuk 1 orang penanya lagi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Sampurna. Izin bertanya. Maksud dari bentuk-bentuk osmosis berikan contohnya? Untuk Aisyah, saya persilahkan untuk menjawab. Jadi bentuk-bentuk dari osmosis itu, yang pertama ada hipotonik. Maksud dari hipotonik itu adalah konsentrasi air di luar sel lebih besar dari konsentrasi air di dalam sel. Untuk contohnya sendiri, itu misalnya sel darah merah dimasukkan ke dalam air, maka sel darah merah akan pecah. Yang kedua itu ada isotonik. Isotonik itu maksudnya keadaan di mana konsentrasi air di dalam sel sama dengan konsentrasi air di luar sel, sehingga tidak terjadi apa-apa. Dan yang terakhir itu ada hipertonik. Hipertonik itu konsentrasi air di luar sel lebih kecil dari air di dalam sel. Contohnya, jika sel darah masuk ke dalam sel air laut, maka sel darah merah akan terserap keluar dan akhirnya akan mengkerut. Gitu. Baik, sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah kami bahas tadi. Jadi transportasi sel itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu transport aktif, dan yang kedua itu ada transport pasif. Transport aktif itu adalah transport molekul yang memerlukan energi. Kalau transport pasif itu adalah transport molekul yang tidak memerlukan energi. Contoh dari transport pasif itu ada osmosis, difusi, dan difusi terfasilisasi. Untuk transport aktif itu ada 4
mekanisme. Yang pertama transport aktif primer, yang kedua ada transport aktif sekunder, yang ketiga ada endositosis, dan yang keempat ada eksositosis. Begitu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.